Jadi enaknya ini kayak gini Pak, Oke, Mas, suasananya oke, nggak Mas. panas-panas banget Oh iya. ya Ini kan? tapi ini keren kok ini. Iya kan? Taman pintar nih. Jadi saya tuh kalau kesini tuh biasanya belajar matematika. Saya tuh kalau belajar Bukan Sempua itu di sini Pak. Lebih bukan anu ya, bukan elektrik ya kan? Di dalam ada, Mas. ada bener di dalam ada Ada kan? itu bola listrik. Bola Mas. listrik ya kan? Ada. Hey, balik lagi di Joteng. Mau Joteng Riki, tentu di Sang Aji TV Jogja. Mas Afnan. Ya. Ngobrol tadi soalnya. Kita ngomongin tempatnya keren banget soalnya ya kan? Ya. Tapi terkait dengan tempat ini, saya juga pingin banget ngajak kita bakal lebih banyak mengulik terkait dengan perawatan dari gesit. Ini penting loh. Ya. Perawatan gesit ini boleh dibilang mudah atau enggak? Itu dulu aja lah, simple. Mudah banget. Mudah banget ya? Mudah banget. Karena kalau saya bilang nih Pak, listrik itu kan tadi berkaitan dengan bukan aki ya, lebih ke Iya. baterai ya. Baterai. Itu jangan-jangan baterai itu harus di maintenance sedemikian rupa biar tahan lama gitu. Enggak juga. Mas. Enggak Jadi juga ya? baterai ini dalam hitungan ini ya, hitungan yang Tahun? paling pesimisnya, paling optimisnya Mas, itu 1000 cycle. Artinya 1000 cycle itu 1000 kali charge dari 0 sampai full. Oke. Jadi 1000 kali charge. Dan itu dijamin dalam garansi Mas. 1000 charge itu berarti 3 tahun lah. Kalau kita ngecas tiap hari. Kalau kita ngecas tiap hari 1000 kali charge itu 3 tahun. Dan itu digaransi oleh kami gitu, oleh Gesit, digaransi oleh Gesit. Oleh perusahaan ya? Oleh perusahaan. Jadi kalau ada masalah dengan baterai, itu sebelum 3 tahun bisa diklaim. Bisa diklaim diganti dengan yang baru. Tuh, itu yang satu tergen perawatannya gampang. Nggak perlu oli, nggak perlu ganti oli. Oh betul ya? Nggak perlu isi bensin. Oh iya betul, itu pasti. Ya, karena pasti. ada baterai. Jadi, berikutnya. Terus kemudian ya dia praktis permasalahan-permasalahannya kecil-kecil banget lah Mas. Gitu. Tidak ada terkait dengan mesin yang rumit gitu. Iya, misalkan banyak banget lah. Di dalam komponen mesin bensin itu kan banyak banget. Betul. Sementara kalau listrik ini lebih sederhana. Oke. Performance-nya saat ini saya bilang motor ini bisa menyamai dengan kendaraan bensin sekelas inilah. Sekelas ini ya. Sekelas ini. Itu Jadi 2000 tadi ya, 2000 ya. 2000 watt ya? Itu sekelas dengan 150 cc lah gitu. Ih gila ya, itu paling tinggi loh. Berarti 2000 itu paling tinggi, apalagi 5000 kan. 5.000, itu sekelas dengan 250 cc lah. Wah. Kan membayangkan gitu lah. Iya. Iya kan? Oke. Perawatannya gampang, mudah begitu. Garansinya juga 3 tahun begitu. Keuntungan apa lagi ya? Tadi pengisian cuma 2000, ya kan? 2000 Mas. Oke. Yang lain apa Pak? Keuntungan yang kita dapatkan? Jadi kalau buat bisnis nih Mas, buat para pelaku bisnis nih ini hitungannya gampang banget. Ini misalnya Mas Anang jadi bos nih, bos. Amin ya Allah. Gitu, jadi bos. Saya tuh pingin taksi motor gesit. Oke, bagus tuh Mas. Iya kan, taksi motor gesit gitu. Yes. Iya. Gimana? Jadi buat pengemudi kan nggak perlu klaim bensin lagi Mas. Oh iya. Kan mohon maaf nih ya, kadang orang gitu kan di kita ini kan makanya ada KPK segala macamnya. Kenapa penyebabnya Mas? Karena orang tidak jujur. Nah, itu kan. Nah, dengan motor ini kan kita udah ketahuan nih sekali ngecas berapa gitu kan. Oke. Tercatat di smartphone kan sudah bisa, artinya bisa tercatat semuanya. Nah, jadi lebih efisien penggunaan untuk taksi. Hitung-hitungannya Mas, hitung-hitungannya paling sederhana. Misalkan ini 3 tahun ya. 3 tahun, ya kan, sesuai garansi. Harga motor dibagi 3 tahun. Tahun ketiga dikasihkan langsung sumbangkan lah ini motor ini ke panti asuhan. Ya Allah. Artinya sudah nggak ada nilainya lah. Iya. Nilainya udah jadi pahala kan? Pahala betul. Kasih ke panti asuhan. Ganti upgrade yang baru. Gitu kan, dia keren banget ya. Itu sehari biayanya Mas dengan pengisian listriknya hanya 30.000. 30.000 rupiah sehari. Itu kalau digunakan secara maksimal. Secara maksimal. Kita kan bilangnya taksi ya. Taksi. Berarti maksimal nih. Oke, tapi kalau memang digunakan untuk harian mungkin ya itu irit lah. Iya, 25.000-an bisa buat 25.000. Iya, 25.000-an. Oke. Tadi sudah ya keuntungannya ya. Kemudian gesit ini sendiri gitu. Ini sudah mulai bisa dibeli, bisa didapatkan begitu kan ya? Ya. Seluruh Indonesia kah? Seluruh Indonesia Mas. Seluruh Indonesia seperti itu. Nah, ini terkait dengan webnya, terkait dengan IG mungkin buat yang sekarang baru dengerin kita atau lihat kita begitu. Kalau di web nasional itu bisa kunjungi Gesit Motors.
gesits.com. Sebentar. Ulangi, Pak. Gesits Motor. Susah ya? Ya, susah ya. Susah ya. Motors.com. Gesits itu pakai S. Nanti ditulis aja, Mas. Gesit, Gesits, Gesits Motors. pakai S Ya, juga. .com. .com. Ya, IG-nya, Pak? IG-nya kalau di Jogja gesits.jogja. Gesits.jogja pakai J ya? Pakai J. Gesit.jogja. Pak, Ya. saya tadi menjanjikan ini ada video tanggapan warga terutama buat mereka yang sudah menggunakan motor bertenaga listrik. Seperti apa tanggapan mereka? Mantap. Monggo, silakan. Kita lihat bareng-bareng. Menurut saya sih kalau tanggapan saya tentang motor listrik di Indonesia, menurut saya itu sangat perlu dan harus dikembangkan dengan baik. Karena untuk mengurangi jumlah populasi dan lebih efisiensi kepada kendaraan yang sudah ada saat ini, Pak. Kalau saya sendiri dan secara pribadi, saya sih sangat berkeinginan untuk membeli sebuah motor listrik maupun kendaraan listrik. Menurut saya kalau keuntungan memakai motor listrik, kita tidak usah membeli BBM, kita bisa mencasnya sendiri di rumah. Terus kedua, kita juga bisa mengurangi polusi udara. Ketiga, itu juga kita menghemat banyak sekali, Mbak, pengeluaran. Yes, keren. Tanggapannya positif. Nggak seperti saya. Terima kasih. Nggak seperti saya. Ya, Kalau saya kan terima nggak kasih. tahu banyak kan, bilangnya, Pak, saya itu kalau pakai motor listrik biasanya satu hal yang saya pikirkan adalah bagaimana ngecasnya, Pak. Yang kedua, Pak, saya itu kan mobilitasnya tinggi dan saya itu selalu pingin kehujanan, Pak. Takutnya saya itu kesetrum. Ini beda loh. Ini beda. Kalau ini Beda. Positif. Berarti masyarakat sudah mengenal motor listrik kali ya? Ya berarti dengan apa namanya, kita ini kan sudah jadi smart city, Mas. Betul. Ya. Jogja, saya kira dengan wali kota Jogja, dengan konsep Jogja Smart City, Yes. itu orang bisa mengakses informasi secara cepat kan, internet segala macam, Internet of Things segala macam, sehingga Oke. mereka, saya kira dari informasi itu mereka tahu lah tentang motor listrik itu ya. Jadi kalau kita ngomongin smart city malah jadi kepikiran begitu. Jangan-jangan ada proyek terkait dengan satu tempat untuk kita bisa ngecas. Kita kan ada wifi gratis. Ya. Ini ngecas gratis gitu, ada nggak pemikiran di situ? Kan smart city nih. Ya. Ada ya? Ada, Mas. Jadi kami melalui PT Mataram Andalan MAP? Persada, MAP, ya, itu kami bukan sekedar jualan motor nih. Yes. Kami bukan sekedar jualan motor, tetapi lebih kepada membangun ekosistem kendaraan listrik nih di Jogja terutama. Komunitas Jogja itu pasti ya? Satu komunitas. Oke. Kedua, infrastrukturnya, Mas. Kan Oke. untuk motor ini kan satu mereka mau seperti pertanyaan Mas Anang tadi, ngecasnya di mana? Di mana, gitu kan. betul. Ya kita bisa aja jawab di rumah kan bisa, di warung kan bisa. Oh iya sih, betul Iya kan? sih, betul juga Gampangnya sih. ya kalau SPBU gitu ya, itu kan tertentu. Yes. Isi bensin di mana sih paling mudah adalah di Pertamini katanya. Yes, Pertamini. itu sudah ada, betul. Nah kalau ini kan di setiap rumah, artinya kalau kita mau jalan itu setiap rumah kan ada listrik. Tapi nek dijalui yo kadang-kadang mereka mikir mosok jaluk-jaluk listrik. Sehingga kami MAP ini akan membangun itu, Namanya apa, Pak? Namanya charging station, Mas. Charging station. Dan charging stationnya dalam ide kami itu tidak seperti tidak seperti SPBU yang besar gitu. Betul. Cukup kerjasama dengan katakan warung Indomie, kerjasama dengan warteg, dengan warteg yang sehingga orang itu pakai motor ini tidak ragu-ragu untuk masuk. Ya, kemudian yang kelasnya lebih middle, kemudian ke atas, ngopi-ngopi, ada ya. Kafe-kafe gitu kan, kafe-kafe kita ajak kerjasama nih, Mas, Oke. untuk membangun paling tidak ada charging station di situ, sehingga orang bisa ngecas satu. Tapi kalau ini ngecasnya memang masih cukup lama, Mas. Walaupun jangan lama-lama amat. 2 jam. 2 jam ya? 2 jam. Ini kalau ide smart city ada swap. Jadi artinya begini loh. Kita itu tinggal ngambil betul baterai kita,
kita beli, kita dikuter-tuker yang baru, tinggal kita pasang itu. Ada ide ke situ kah? Atau mulai kapan seperti itu? Kami sedang menjajaki kerjasama, Mas Anang, untuk swap baterai. Swap baterai. Jadi tadi yang ngecas tadi kan butuh 2 jam, waktu 2 jam. Sehingga untuk yang tipikal orang yang mobilitasnya sangat tinggi, misalkan pengemudi kurir atau pengemudi ojek gitu ya. Mereka kan butuh kecepatan nih untuk kemudian pakai motor listrik. Kemudian dia kalau berhenti ngecas sudah keburu order, ada order. Nah itu kemudian kita sedang menjajaki kerjasama untuk membuat layanan baterai swap. Jadi orang tinggal menukar baterai aja. Baterai ini ditukar dengan membayar tertentu, ganti langsung jalan. Ini denger-denger nih, Jalan P Mangkubumi. Ini katanya akan menjadi satu tempat di mana di sana akan ada beberapa station-station untuk mensupport program pemerintah penggunaan motor listrik. Ini benar atau tidak sebenarnya? Ya Mas, kami sedang dalam komunikasi nih dengan penyedia listrik. Penyedia listrik ya, karena bumi, betul kan? Siapa tahu gitu. Siapa nggak tahu gitu penyedia listrik siapa sih? Penyedia listrik adalah ya tentu saja perusahaan listrik. Betul. Perusahaan listrik. Nah kami sedang berkomunikasi dengan mereka untuk membuat itu di Jalan P Mangkubumi, Malioboro gitu, untuk disediakan fasilitas untuk pengecasan, salah satunya keren pengecasan ya? gitu. Tuh kan kalau memang stakeholder satu dengan satu terkoneksi begitu kayaknya loh. Program Smart City yang ada di Kota Yogyakarta dengan mengharapkan masyarakatnya memilih untuk memakai penggunaan motor listrik pun akhirnya bisa terrealisasi dengan cepat. Harapannya kayak gitu kan? Ya. Yang paling penting gitu. Paling penting adalah orang menggunakan motor listrik ini karena ini masih baru dan ekosistemnya bisa kita bangun bersama-sama nih dengan komunitas misalkan, itu kita bisa yakin Mas untuk bisa menggunakan kendaraan ini sehingga lingkungan semakin baik, bebas polusi, bebas suara. Betul ya. Nggak ada nanti misalnya nanti pemilihan pilkada nggak ada nanti pakai belombongan nggak ada. Raneng suaranya soalnya silent. Nanti kita coba ya, itu beneran loh. Pak, kita sweet boleh? Boleh. Kita sweet dulu aja satu. Yang biasa ya Pak ya. Ini clinking, jempol gitu ya? atau begini. Bukan ya. Enggak usah, yang biasa aja. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bapak kalah kan? Kalah. Tadi kalah kan? Kalah. Closing Pak, silakan. Closing Pak, di closing Pak, silakan Pak. Closing Pak. Oke. Jadi buat keluarga Jogja. Ini closing Pak, closing. Iya, closing. Closingnya apa ya Mas? Gini aja Pak. 3, 2, 1 closing. Oke, silakan Pak. 3, 2, 1 closing. Gitu ya, bukan ya? Bukan gitu ya. Bukan gitu ya. Closing kita.